Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithus sadisu. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-6. Anin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu qala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara kedua perkara tersebut itu terdapat perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Yang perkara-perkara syubhat tersebut itu tidak diketahui oleh banyak manusia. Famanittaqa syubuhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka dia telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di sekitar kawasan yang terlarang. Yushiku an yarta'a fihi. Maka ditakutkan hewan-hewan gembala tersebut akan masuk ke kawasan terlarang. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Jika segumpal daging tersebut baik, maka seluruh jasad itu akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan jika segumpal darah tersebut rusak, maka seluruh jasad juga akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara keduanya
itu terdapat perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Yang perkara-perkara syubhat tersebut tidak diketahui oleh banyak manusia. Ma'nahu, ya makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, annal halalal mahdha bayyinun. Ya. Bahwa perkara yang halalnya itu ya jelas, yang murni itu jelas. Ya, lashtibaha fihi. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Wa kadzalikal haramul mahdhu. Ya, dan juga perkara yang ya murni haram. Ya, itu juga sudah jelas. Walakin bainal amrayni umurun tashtabihu ala katsirin minan nasi. Ya, akan tetapi ya di antara dua perkara tersebut itu terdapat perkara-perkara yang menurut orang banyak, ya, yang menurut kebanyakan orang itu perkaranya samar. Hal hiya minal halali am minal harami. Apakah perkara tersebut adalah perkara yang halal atau perkara yang haram? Ammar rasikhuna fil ilmi, ya, adapun ya, para ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama, fala yashtabihu alaihim dzalika. Ya, maka hal-hal tersebut itu tidak menjadi samar di sisi mereka. Wa ya'lamuna min ayyil qismaini hiya. Ya, dan mereka semua para ulama tersebut itu mengetahui ya termasuk golongan halal atau haram perkara tersebut. Fa ammal halalul mahdhu, adapun perkara yang ya halalnya murni jelas, fa mithlu aklit thayyibati minaz zuru'i. Ya. Seperti ya makan ya perkara-perkara yang baik atau menyehatkan baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Wathimari, dan juga buah-buahan. Wabahimatil an'ami, dan juga hewan ternak. Wasyurbil ashribatit tayyibati, dan juga minuman yang baik. Walibasi ma yuhtaju ilaihi minal qutni wal kittani, dan juga ya menggunakan pakaian yang dia butuhkan, ya baik berupa ya katun atau kapas, ya, dan juga linen, ya awis sufi awis sya'ri, ya, dan juga yang suf ya dari wool, ya, atau yang berasal dari ya bulu atau rambut hewan yang halal tentu saja. Wa kan nikahi wat tasarri, dan juga menikah dan juga memiliki budak. Wa ghairi dzalika, dan perkara-perkara yang selain itu. Idza kana iktisabuhu bi'aqdin sahihin kal bai'i, ya dengan syarat ya hal itu didapatkan dengan akad yang sahih, ya akad yang sah seperti jual beli. Au bimirothin, atau karena warisan. Au hibatin, atau hadiah. Au ghanimatin, atau rampasan perang. Wal haramul mahdhu, dan perkara yang murni haram, mithlu aklil maitati, ya contohnya memakan bangkai, waddami, dan darah, walahmil khinziri, dan daging babi, wasyurbil khamri, dan minum khamr, wa nikahil maharimi, ya dan menikahi mahramnya, orang yang diharamkan untuk menikah dengannya. Walibasil hariri lirrijali,
dan menggunakan sutra bagi para lelaki. Wa mithlu, dan juga contohnya al-aksabil muharrimati, ya, penghasilan yang haram, atau al-aksabil muharramati, ya, penghasilan yang haram. Riba, seperti riba, wal maisiri, dan judi, wa thamani ma la yahillu bai'uhu, dan juga jual beli, ya, untuk barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Wa akhdhil amwalil maghsubati bi saraqatin, ya, dan juga mengambil harta orang lain dengan cara mencuri. Au ghasbin, atau ghasab, ya, merampas. Au tadlisin, ya, atau, ya, mencopet, wa nahwi dzalika, dan hal yang semisalnya. Wa ammal mushtabihu, adapun perkara yang samar, yang syubhat, famithlu ba'di makhtulifa fi hillihi au tahrimihi, yaitu perkara-perkara yang masih diperselisihkan, ya, kehalalannya dan keharamannya. Imma minal a'yani, ya, baik hal yang diperselisihkan karena zatnya. Kal khayli, ya, seperti kuda, ya, wal bighali, ya, dan bighal, ya, bagal, ya, hewan yang merupakan persilangan antara kuda dan keledai. Wal hamiri, dan juga keledai-keledai. Wad dobbi, ya, dan dob, ya, dob itu ya, kadal besar yang ada di gurun pasir. Ya, di negeri kita tidak terdapat makhluk ini. Wa syurbi makhtulifa fi tahrimihi, ya, dan juga minum perkara yang masih diperselisihkan keharamannya. Minal ambidzatil lati yuskiru kathiruha, ya, seperti, ya, perasan anggur, ya, yang apabila diminum banyak itu akan memabukkan. Wa lubsi makhtulifa fi ibahati lubsihi, dan juga mengenakan pakaian yang masih diperselisihkan, ya, apakah diperbolehkan mengenakan pakaian tersebut. Min juludis sibai wa nahwiha, ya, seperti menggunakan ya, kulit binatang buas dan yang sejenisnya. Wa imma minal makasibil mukhtalafi, ya, dan adapun hal-hal yang atau penghasilan, ya, penghasilan yang diperselisihkan hukumnya, ya, ya, mukhtalafi fiha. Wa imma minal makasibil mukhtalafi fiha, adapun penghasilan yang masih diperselisihkan hukumnya, kamasailil ainati, ya, seperti jual beli ainah, ya, sistem ainah itu, ya, menjual sesuatu, ya, dengan harga yang dibayarkan secara diangsur, ya, kemudian dia membelinya dengan harga yang lebih murah secara kontan, atau nanti bisa dilihat di kitab-kitab fikih. Wat tawarruqi, ya, dan juga jual beli tawarruq, ya, tawarruq itu, yaitu jual beli yang melibatkan, ya, 3 pihak biasanya, ya, tapi nanti bisa dirujuk kembali ke kitab-kitab fikih. Wa nahwi dzalika, dan yang sejenis dengan kedua transaksi tersebut. Wa binahwi hadzal ma'na, ya, dan dengan yang sejenis dengan makna ini, fassarul mushtabihati Ahmadu wa Ishaqu, maka, ya, Imam Ahmad dan juga Ishaq, ya, beliau itu mentafsirkan mengenai hal-hal syubhat
Ya wa ghairuhuma minal a'immati, dan selain beliau berdua dari para imam. Wa hasilul amri, ya, dan kesimpulannya annallaha ta'ala anzala ala nabiyyihil kitaba, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurunkan, ya, Alkitab kepada nabinya, yaitu Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana fihi lil ummati ma tahtaju ilaihi min halalin wa haramin. Ya, dan ya telah dijelaskan kepada umat, ya, penjelasan halal dan haram yang dibutuhkan oleh umat. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, untuk menjelaskan segala sesuatu. Qala Mujahidun wa ghairuhu, ya, berkata Mujahid dan selain beliau, tibyanan likulli syai'in umiru bihi wa nuhu anhu, yaitu, ya, menjelaskan, ya, setiap perkara yang diperintahkan dan juga perkara yang dilarang, yang mereka diperintahkan dan yang mereka dilarang. Wa qala ta'ala fi akhir suratin nisa illati bayyana fiha katsiran min ahkamil amwali wal abda'i. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat An-Nisa yang banyak, ya, menjelaskan mengenai hukum-hukum harta dan juga pernikahan. Yubayyinullahu lakum an tadillu, ya, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan kepada kalian supaya kalian tidak tersesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa wakala bayana ma ashkala minat tanzili ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memberikan tugas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, ya, perkara-perkara yang tidak dimengerti di dalam Al-Qur'an, yang masih ada muskilah di situ. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa ma qubida sallallahu alaihi wasallam hatta ukmila lahu wa li ummatihi at-tinu. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, melainkan agama ini telah disempurnakan untuknya dan untuk umatnya. Walihada unzila alaihi bi Arafata qabla mautihi bi muddatin yasiratin. Ya, karena itu, ya, difirmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, ya, beberapa waktu sebelum beliau wafat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam menjadi agamamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taraktukum ala bayda'a
naqiyatin. Aku meninggalkan kalian di atas agama Islam yang terang dan bersih. Lailuha kanahariha. Ya, malamnya seperti siang harinya. La yazi'u anha illa halikun. Tidak ada orang yang menyimpang darinya melainkan orang itu akan binasa. Wa qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, Tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat wa ma ta'irun yuharriku janahaihi fis samai, dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya di langit illa wa qad dzakara lana minhu ilman, yang melainkan beliau telah menyampaikan kepada kami ilmu mengenai hal tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki yang atas tadi. Akhrajahu Ahmadu, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa sahhahahu Syekhul Albani fi Sahih Ibnu Majah, dan hadis tersebut disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Min haditsil Irbad bin Sariyah, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kemudian yang kedua, akhrajahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad an asyakhin min Taimin, ya, dari para pemuka suku Taim. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, ya, radhiyallahu anhu. Wa hadza isnadun munqati'un wa fihi jahalatun kama tara. Ya, dan hadis ini ada hadis yang munqati', ya, yang terputus sanadnya, karena di dalamnya ya terdapat sesuatu yang tidak diketahui sebagaimana yang engkau lihat. Kita lanjutkan. Wa fil jumlati ya, fama tarakallahu wa rasuluhu halalan illa mubayyanan wala haraman illa mubayyanan. Maka secara ringkas atau kesimpulannya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan suatu perkara yang halal melainkan telah dijelaskan, dan juga tidaklah meninggalkan suatu perkara yang haram melainkan telah dijelaskan. Lakinna ba'dahu kana adhara bayanan min ba'din. Ya, akan tetapi sebagian dari perkara tersebut yaitu ya nampak lebih jelas penjelasannya dibandingkan yang lainnya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mushtabihati. Ya, dan oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengenai perkara-perkara yang syubhat tersebut. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Ya, hal-hal syubhat tersebut tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Fadalla ala anna minan nasi man ya'lamuha. Maka ini menunjukkan bahwa di antara manusia itu ada ya orang-orang yang mengetahui perkara syubhat tersebut. Itu orang-orang yang berilmu. Wa innama hiya mushtabihatun ala man lam ya'lamha. Ya, dan perkara-perkara tersebut itu hanya menjadi samar bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Wa laysat mushtabihatan fi nafsil amri. Ya, dan perkara tersebut itu bukanlah sesuatu yang samar secara zatnya. Ya,
Ya, namun samar itu hanya bagi orang yang tidak mengetahuinya. Wa qad fassara al-Imamu Ahmadus syubhata. Ya, dan sungguh Al-Imam Ahmad itu telah menafsirkan apa itu syubhat. Bi annaha manzilatun bainal halali wal harami. Bahwa itu adalah kedudukan di antara yang halal dan haram. Ya'nil halalal mahdha wal haramal mahdha. Yang dimaksud adalah halal yang murni dan juga keharaman yang murni. Wa qala, dan beliau mengatakan, manittaqaha faqad istabra'a lidinihi. Barang siapa yang menjauhinya, maka sungguh ia telah menjaga agamanya. Wa fassaraha taratan. Ya, dan terkadang beliau juga menafsirkan mengenai syubhat ini bi ikhtilatil halali wal harami. Yaitu dengan tercampurnya, ya, atau tergabungnya perkara yang halal dan haram. Wa yatafarra'u ala hadza, dan termasuk dalam perkara ini muamalatu man fi malihi halalun wa haramun mukhtalitun. Ya, bermuamalah ya dengan orang yang hartanya itu bercampur antara yang halal dan haram. Fa in kana aktsaru malihi al-harama, apabila kebanyakan, ya tadi hartanya bercampur, namun kebanyakan dari hartanya itu adalah haram, faqala Ahmadu, maka Al-Imam Ahmad beliau berpendapat yanbaghi an yatajannabahu. Ya, yanbaghi an yatajannabahu. Ya, hendaknya menjauhi, ya, bermuamalah dengannya. Wa in kana aktsaru malihi al-halala, akan tetapi jika ya mayoritas dari harta campuran itu adalah harta yang halal, jazat muamalatuhu. Ya, maka beliau berpendapat ya diperbolehkan untuk bermuamalah dengannya. Wal aklu min malihi, dan juga makan dari hartanya. Wa inishtabahal amru, namun apabila ya masih samar perkaranya, ya bisa jadi kita tidak mengetahui apakah yang mayoritas itu haram atau mayoritas itu halal dari hartanya. Fahuwa syubhatun, ya maka ini adalah perkara yang syubhat. Wal wara'u tarkuhu, ya, dan sikap yang wara' yaitu adalah dengan meninggalkannya. Ya, wara' itu meninggalkan segala suatu perkara yang tidak penting. Kita lanjutkan. Wa rakhasa qaumun minas salafi. Ya kan, tapi sekelompok ulama salaf itu memberikan keringanan. Fil akli mimman yu'lamu fi malihi haramun. Ya, itu yang beri keringanan dalam perkara makan dari pemberian seseorang yang diketahui bahwa di antara hartanya itu ada harta haram. Ma lam ya'lam annahu minal harami bi'ainihi. Ya, selama tidak diketahui secara pasti yang mana yang berasal dari haram. Ya, kita melihat, ya mungkin kita mengetahui seseorang itu terlibat dalam riba dalam hidupnya, ya. Kemudian dia memberikan kita makan. Ya, kita tidak tahu, ya, uang yang digunakan untuk makan itu dari perkara riba tersebut atau tidak. Fasahha 'an Ibnu Mas'udin. Ya. Maka terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud, annahu su'ila amman lahu jarun ya'kulur riba alaniyatan. Ya, beliau ditanya tentang seseorang, ya, yang atau tetangga yang dia itu ya makan riba secara terang-terangan.
wa la yataharraju min malin khabithin. Ya, dan dia tidak enggan untuk makan makanan yang didapat dengan cara yang buruk. Yad'uhu ila ta'amin. Ya, orang tersebut itu mengundang untuk makan. Ya, kita memiliki tetangga yang dia makan riba terang-terangan, ya, dan dia tidak merasa enggan atau sungkan makan dari harta yang buruk tersebut, mengundang kita makan. Qala, maka Ibnu Mas'ud, beliau berkata, ajibuhu, penuhilah undangannya. Fa innamal mahna'u lakum. Karena kenikmatan dari makanan itu untuk kalian saja. Wal wizru alaihi. Akan tetapi dosanya yang menanggung riba tadi adalah dia. Sahhahal Imamu Ahmadu hadza an Ibnu Mas'udin. Al-Imam Ahmad, beliau mensahihkan athar ini dari Ibnu Mas'ud. Lakinnahu aradahu bima ruwiya anhu. Akan tetapi athar ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari beliau. Annahu qala, karena beliau juga pernah berkata, al-ithmu hawazul qulubi. Dosa itu memberikan pengaruh buruk bagi hati. Kita lihat catatan kaki, hawazul qulubi, yang dimaksud dengan hawazul qulubi al-asya'ul lati tahuzzu fiha, yaitu perkara-perkara yang dapat memberi pengaruh buruk baginya, bagi hati. Wa hadzal atharu akhrajahu at-Tabarani fil Kabiri. Dan athar ini dikeluarkan juga oleh At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Kabir. Wal Baihaqi fi Syu'abil Imani. Dan juga Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'abil Iman. Wa tamamuhu, dan lengkapnya, fa idza hazza fi qalbi ahadikum syai'un falyada'hu. Maka jika sesuatu itu dapat memberikan pengaruh yang buruk ke hatimu, hati dari salah seorang kalian, maka tinggalkanlah. Kita kembali ke atas. Wa mata ulima anna 'aina syai'i haramun. Maka ketika diketahui bahwa sesuatu itu secara zat itu haram, ukhidha biwajahin muharramin. Diambil atau diperoleh dengan cara yang haram. Fa innahu yahrumu tanawuluhu. Maka diharamkan untuk mengambilnya. Hakal ijma'a ala dzalika. Telah diriwayatkan ijma' dalam perkara ini. Ibnu Abdil Barri wa ghairuhu. Yang meriwayatkan bahwa ini adalah ijma', yaitu Ibnu Abdil Bar dan selain beliau. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Sirina fi ar-rajuli yaqdi minar riba. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sirin mengenai seorang yang melunasi hutang dengan harta riba. War-rajuli yaqdi minal qimari. Dan juga ada orang yang melunasi hutang dengan hasil judi. Qala la ba'sa bihi. Di sini Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk diterima hartanya. Kharrajahul Khallalu bi isnadin sahihin. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan sanad yang sahih. Kita lanjutkan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubuhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi."
Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka ia menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil harami. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara yang haram. Qassaman nasa fil umuril mustabihati ila qismaini. Ya, di sini ya beliau membagi manusia yang dalam perkara syubhat, ya, dalam perkara-perkara syubhat itu ke dalam dua golongan. Ahaduhuma, golongan yang pertama, man yattaqi hadhihi syubhati, yaitu orang yang meninggalkan perkara-perkara syubhat tersebut, lishtibahiha alaihi, karena hukumnya masih samar baginya. Fahadha qad istabra'a lidinihi wa irdihi. Maka ya, golongan ini itu sungguh telah berusaha menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa ma'na istabra'a, yang dimaksud dengan istabra'a di sini, talabal bara'ata lidinihi wa irdihi, yaitu berusaha menjaga agama dan kehormatannya, minan naqsi wasyaini, dari kekurangan dan juga keburukan. Wa fi hadza dalilun ala anna man irtakaba syubhati, maka dalam hadis ini itu terdapat dalil yang menunjukkan bahwa siapa saja yang melakukan syubhat, faqad arrada nafsahu lil qadhi fihi wat ta'ni, ya maka ya dia telah memberi peluang bagi dirinya, ya, supaya dia itu dicela dan dihina. Kama qala ba'dus salafi, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian as-salaf, ya, kaum terdahulu. Man arrada nafsahu littuhami, ya, barang siapa yang menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang mencurigakan, fala yalumanna man asa bihi dhanna, ya, maka janganlah ya menyalahkan orang lain jika orang lain tersebut ya berburuk sangka kepadanya. Ya, janganlah mencela orang lain, ya, karena dia sendirilah yang melakukan hal yang mencurigakan. Maka orang lain kemungkinan akan berburuk sangka padanya. Al-qismu tsani, sedangkan kelompok orang yang kedua, man yaqa'u fi syubuhati ma'a kauniha mustabihatan indahu. Ya, dia terjerumus dalam perkara syubhat, ya, padahal hukum perkara itu masih samar baginya. Ya, masih samar baginya. Faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu waqa'a fil harami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa ya orang seperti ini akan terjerumus ke dalam keharaman. Wa hadza yufassaru bima'nayaini. Maka hal ini dapat ditafsirkan dengan dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna irtikabuhu lisyubhati, ya bahwa ya dia berbuat perkara syubhat, perilakunya terhadap perkara syubhat, ma'atiqadihi annaha syubhatun, ya padahal dia mengetahui bahwa itu adalah syubhat, dzari'atan ila irtikabihil harama, yang membuka jalan baginya dan menjerumuskannya, ya, itu menjadi atau dzari'atan ila irtikabihil harama bitadriji wattasamuhi, ya, ini akan membuka jalan baginya dan menjerumuskannya, ya, untuk melakukan perkara yang haram secara bertahap, ya, dan juga nanti dia akan bertoleransi pada hal tersebut. Wathani, yang kedua,
anna man aqdama ala ma huwa mushtabihun indahu. Ya, barang siapa yang melakukan perkara yang hukumnya samar baginya, la yadri ahuwa halalun am haramun, akan tetapi dia tidak mengetahui apakah perkara itu halal atau haram, fa innahu la ya'manu an yakuna haraman fi nafsil amri. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa yang dilakukan itu hukum asalnya adalah haram. Fa innahu atau fa yusadifal harama. Maka tanpa sengaja ia telah melakukan hal yang haram. Wa huwa la yadri annahu haramun. Ya, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa yang dia lakukan itu hukumnya haram. Fa amma man ata syai'an yadhunnuhu an-nasu syubhatan. Adapun seorang yang melakukan sesuatu yang disangka oleh kebanyakan manusia bahwa itu syubhah, li'ilmihi annahu halalun fi nafsil amri. Ya, karena dia mengetahui, dia menyangkanya bahwa itu adalah perkara yang halal. Fala haraja alaihi, maka ini tidak mengapa baginya. Lakin idza khasyiya min ta'nin nasi alaihi bidzalika, akan tetapi jika dia khawatir orang-orang akan mencacinya karena dia melakukan hal tersebut, kana tarkuha hina idzin istibra'an li'irdihi, maka pada saat itu dia meninggalkannya itu merupakan penjagaan terhadap kehormatannya. Fayakunu hasanan, ya maka itu lebih baik. Wa hadza kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman ra'ahu waqifan ma'a Safiyata. Ya, kepada orang yang melihatnya sedang berdiri bersama Safiyah. Ya. Namun orang yang melihatnya dikhawatirkan nanti akan muncul prasangka, siapakah wanita yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, innaha Safiyatu bintu Huyayyin. Ya, wanita ini yang berdiri bersamaku sekarang itu adalah Safiyah bintu Huyay. Ya, ini kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa kharaja unasun ilal jumu'ati, atau wa kharaja Anas di sini. Wa kharaja Anasun ilal jumu'ati. Dan Anas radhiyallahu anhu, beliau berangkat menuju salat Jumat. Fara'an nasa qad sallau wa raja'u. Maka beliau melihat manusia-manusia yang salat kemudian mereka langsung kembali. Fastahya, maka beliau merasa malu. Wa dakhala mawdi'an la yarahun nasu fihi. Kemudian masuk ke dalam tempat yang mana orang lain tidak dapat melihatnya. Wa qala, dan beliau berkata, man la yastahyi minan nasi, ya barang siapa yang tidak merasa malu kepada manusia, la yastahyi minallahi, maka ia tidak merasa malu kepada Allah. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Tabarani. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tabarani fil Awsati. Ya, di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat. Qala Al-Haythami, dan juga berkata Al-Haythami fil Majma'i, dalam kitab beliau Al-Majma' atau Majma'uz Zawaid. Wa fihi jama'atun lam a'rifhum. Ya, di dalamnya terdapat para perawi yang tidak kukenal. Beliau berkata, wa qad sahha mithlahu an Zaid bin Thabitin. Dan telah sahih yang semisal dengan ini
dari Zaid bin Thabit. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.